Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang tak pernah putus-putus mengalir kepada kita. Yang tidak lupa mengalir kepada kita adalah nikmat Allah, walaupun kita lupa bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram, pujian sanjungan kepada pengurus masjid beserta jajaran. Kemudian tokoh-tokoh kita yang hadir dan para alim ulama dan nenek mama, bunduk kandung, semua kita yang hadir, anak-anak muda, semoga semua kita yang hadir ini nanti mendapat persaksian atas pahala dan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tadi yang mau tanyakan ke Buya kita, temanya Buya, kece beliau membangun generasi muda. Tu mau bingung lo, nanti tua kok pangan kok. Tapi nanti tua kok anak muda lo di tahun 70-an. Ya nak? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, nan mudo awak agiah alemu, nanau dan tuo awak agiah persiapan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali ba'a supaya anak mudo ko nan kete-kete cara mendidik anak supaya anak awak jadi orang-orang yang selamat nanti, sukses dunia akhirat. Ambu bakisah dulu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ayahnya alah meninggal. Beliau kete tinggal di Gaza. Imam Syafi'i dia tinggal di Gaza, Palestina, sampai kini yang sangat menderita. Beliau ko Bani Hasim, samo jo Nabi Bani Hasim, Syafi'i Bani Hasim. Ba mangko sama-sama Bani Hasim, kakek Nabi Hasim, kakek Nabi yang nama kaum Nabi itu diambil dari namanya. Yang Hasim tu merantau dari Makkah ke Palestina ke Gaza. Tiba di Gaza, menikah di Gaza, berketurunan di Gaza, maka salah satu keturunannya Imam Syafi'i. Di Makkah keturunannya Nabi Muhammad dengan kaumnya, di Palestina keturunannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berarti beliau orang Quraisy. Sebab beliau orang Makkah yang lahir di rantau. Lahir pada tahun 50 Hijriah. Meninggal ayah beliau kecil sudah tidak punya ayah. Tinggallah ibunya yang janda. Tapi ibunya kok punya semangat. Ambo ingin ceritakan siapa di balik kesuksesan Imam Syafi'i. Maka merantaulah ibunya dengan anaknya yang ketek di umur tu lebih kurang 7 tahun. Imam Syafi'i lah hafal Quran. Oleh ibunya, inyo ingin anaknya ko nanti sukses jadi seorang alim. Yang terkenal ulama ketika itu Imam Malik di Madinah. Merantaulah ibunya dari Palestina, Gaza ke Madinah.
untuk melakukan perjalanan dari Palestin ke Madinah itu melewati negara Mesir. Jadi nak sama juga merantau ke Malaysia tu. Betul hebat tak? Iko lewat lo ciek negara. Dari Palestin menyeberang ke Mesir, Mesir nanti pergi ke terusan ke Laut Merah, naik kapal ke Laut Merah, kemudian sampai di Saudi. Sampai di Saudi, kalau sekarang di Jeddah, dari Jeddah nanti berangkat lagi ke Madinah, dari Siko ke Pekanbaru. Seorang janda dengan anak kecil, bayi itu tekad induknya supaya anaknya jadi orang. Itu makasih. Kalau awak kini jangan sampai lama. Itu ambo beko berang lebih ibu kambo kalau mau kecan lama mana gitu. Anaknya, ibunya punya program untuk anaknya. Harus jadi itu nak. Coba dibayangkan kalau zaman dulu tidak ada pesawat. Zaman dahulu tidak ada travel. Zaman dulu jalan kaki pakai kafilah rombongan dagang, pakai onta, pakai keledai, perjalanan panjang pakai kuda. Seorang janda ikut kafilah seperti itu. Lewat satu negara Mesir, itu jauh itu. Satu negara dilintasi dari ujung ke ujung, nanti menyeberang laut, Laut Merah, naik kapal, berbulan di atas kapal, terus sampai di Mekah. Untuk menyekolahkan anaknya. Jadi kalau ibu-ibu kini mau prepare ambo menyekolah anak ambo, Ustaz cuma ngale lapek sama Ustaz, cuma buat godok setiap pagi. Karena ibu Imam Syafi'i marantau awak jando mudo, dunia dah aman, nyopai marantau demi anaknya. Kalau ibu-ibu model tu baalo dia apa-apa. Ya nak, apa-apa panik memikir orang sekolah anak menumpuk, tapi nya manuang jadi lapau. Nyo ilangka juga, ilangka ke ilangka tarwisnya. Coba bayangkan seorang janda sampailah di Madinah, diserahkan Syafi'i kecil ke Imam Malik. Belajar dengan Imam Malik. Ternyata Imam Syafi'i sudah hafal Muwatta' Malik. Kitab andalan Imam Malik ditulis kitab Muwatta'. Sampai hari ini itu kitab rujukan utama mazhab Maliki. Itu hafal oleh Imam Syafi'i di waktu kecil. Sehingga ada cerita ketika Imam Malik kalau tagak Syafi'i di sabalahnya, nyo tutui sabalah. Inyo baca halaman 79, 80 ditutui di Imam Malik. Soalnya bah, nyo lah tiba 80 baca. Sidang jemaah begitu Syafi'i. Sudah itu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Bako Syafi'i, awak ko sadua mazhab Syafi'i. Orang Indonesia, Malaysia, Brunei, Asia Tenggara ko mazhab Syafi'i. Cuma kau baca di tuan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ketika belajar sama Imam Malik selesai, pindah ke Mekah, didampingi terus oleh ibunya. Ibunya dirantau, coba hidup seadanya. Yang penting anak sekolah. Pindah ke Makkah, Baraja jo mufti Makkah. Umur 19, Imam Syafi'i sudah diizinkan berfatwa. Indak pueh Syafi'i jo selesai jo mufti Makkah, barangke nyo kaira ke Baraja jo madrasah Hanafi. Ditinggallah ibunya di Makkah sudah tua. Maka sidang jemaah satyo ada orang dari Irak pergi ke Makkah, maka Syafi'i selalu berpesan, tolong cari ibu ambo, induk ambo. Sampai ibunya meninggal, mendampingi Syafi'i menjadi seorang imam besar. Setamat dari ketika berada di Irak, maka belajarlah Imam Ahmad bin Hanbal bahasa Syafi'i, lahirlah mazhab berikutnya namanya mazhab Hambali. Itu mazhab murid Imam Syafi'i. Apa kehebatan mazhab Syafi'i? Kehebatannya gabungan mazhab Malik dan mazhab Hanafi.
Sidang jemaah, siapa di balik kesuksesan Imam Syafi'i yang kemudian setelah ibunya meninggal dia pergi ke Mesir, kemudian sampai meninggal Imam Syafi'i tinggal di Mesir. Dan saya waktu kuliah sering saya menghafal Quran di Masjid Syafi'i. Ada masjidnya, di sebelahnya kuburan Imam Syafi'i. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka siapa di balik kesuksesan Imam Syafi'i? Seorang ibu yang punya target untuk anaknya. Nah, ya nak, kau awak ndak nampan tiang makan anak awak lama, saleronya lapeh, badan gadang utak penyabak. Lai tahu tak penyabak kau? 10 kali diajar, tak dapat je, sabar je. Guru je dah naik tensi. Ambo kan punya pesantren bu di Padang Panjang Darul Muhyiddin. Jadi kalau anak utak penyabak aja panjang awaknya. Nyo biasa tu kalau makan anak rajin balanjo tu kadang-kadang utak penyabak tu. Balanjo kencang utak penyabak kan panjang awak. Sidang jemaah dirahmati Allah, ada seorang pasukan, anggota pasukan, yaitu seorang asisten jenderal yang memimpin perang membebaskan Rusia. Dulu Rusia itu dibebaskan oleh Jenderal Rabi'. Jenderal Rabi' ko punya budak namanya Farukh. Laba parang 30 tahun, tiba lainnya di tepi sungai Jihun. Aku cerita perang Ukraina di Rusia kini gua. Tiba di tepi sungai Jihun, Banazar lah. Lalamah pasukan kalau 30 tahun baparang saya tidak pulang-pulang. Keceknya Ka Farukh, asistennya kok masih budak. Ai Farukh, kalau dapat dawak manyu barang sungai Jihun ko, mana ngawak mambil daerah di pinggir dan di balik sungai Jihun ko, ambo bernazar, ambo merdekakan engkau wahai Farukh. Rupanya sidang jemaah terkabul nazarnya, terkabul keinginan sang jenderal. Lengkap 30 tahun dia kuasai di seberang sungai Jihun, maka mereka sujud syukur di sana. Kemudian dimerdekakanlah Farukh. Pulanglah balik ke Madinah. Iko masih di zaman sahabat. Tiba di Madinah, Jenderal Rabi' meninggal. Si Farukh ala merdeka seorang muslim. Ada modal pitih 30 ribu dinar. Carilah istri, kawinnya. Setelah kawinnya, inyo takana cito-cito gurunya Jenderal Rabi' untuk menguasai seluruh Rusia. Ke sejarah Rusia jadi Islam dan lahir Imam Bukhari, Al-Farabi, Ibnu Arabi, ulama-ulama besar dari Rusia. Imam Bukhari ayang orang hadis nomor 1 dalam Islam setelah rujukan setelah Quran itu hadis Bukhari. Imam Bukhari itu orang Rusia, Bukhara itu Rusia. Kazakhstan, Uzbekistan itu semua yang pakai tantan itu kecuali Sultan itu Rusia. Itu pecahan Uzbekistan, Kazakhstan, ya nak, itu Rusia. Ya kecuali Sultan. Sidang jemaah dirahmati Allah, maka ketika ada pengumuman akan berangkat jihad melanjutkan perjuangan di Rusia, terbesitlah keinginan Farukh. Nyo baru 6 bulan menikah aja istrinya, lanyo balik rumah, keceknya ke istrinya, nyo nak pengajian pai jihad do, beko manangis lo pengantin baru ko. Inyo nak mengajian pai parang do, ambo pai Manggale. Kau ditulis dek ko. Ambo pai Manggale, kopi 30 ribu dinar, simpanlah, pagunuanlah seperlunya, siswa simpan, ko amanat ambo.
barangkeklah Farrukh ke Rusia melanjutkan perjuangan gurunya. Rupanya 30 tahun loh. Jadi dulu orang perjuangan kamu kau nak mudah doh. 30 tahun lo lanjutkan perperangan di Rusia, nak pulang-pulang. Dan istri ko rupanya katikonya suaminya pai hamil istrinya. Nak tahu suaminya. Maka lahirlah anaknya. Alah hampir 30 tahun mu anaknya. Dan si Farrukh dapat berita ke orang ke istrinya nikah selalai nyolah meninggal itu ditangkap musuh. Tapi perasaan seorang istri, suami ambo mungkin masih hidup. Aku sejarah. Istri suami ambo masih hidup. Perasaan. Sidang jemaahnya didiklah anaknya nang suranggo laki-laki. Anak nang surang laki-laki kau dikasih nama Rabi'ah. Oleh istri pitih 30.000 dinar kok. Banyak tuh kalau kini. Ratusan juta tu. Inyo nak peduli doh, nyoagian ke biaya anaknya. Nampan tiang anak aku jadi orang cadia, pitih nak paguno. Dawak kan gaji kau. Dawak pitih nak paguno dawak. Galang baju lengkangan di lengan. Iyo mengaji anak menunggak. Aku nampak nyawa ni. Ya nak. Subang galang baju lengkangan. Iyo mengaji anak. Ibu-ibu kok kalau lah jadi ameh aja dia wai-wai lah. Itulah masuk kotak pitih tu. Enggak. Sakit na ci ajonya. Nak nikol tentu ke dijual. Enggak. Sidang jemaah oleh nak bayi itu oleh istri Farrukh. Nyo biar habiskan dana. Satu orang memakai ciannya. Si Farrukh kanlah bujang gadang. Suruh ke raja oleh. Manga sekolah ke sekolah juga. Manga beraja ke beraja juga. Model itu bersemangat membiayai anaknya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ketika itu belajarlah Rabi'ah ini. Kemana-mana dibiayai oleh ibunya dengan titipan uang suaminya. Setelah 30 tahun. Labauban Farrukh ala 60 tahun lo umuannya lebih. Pulangnya perjalanan dari Rusia, jalan darat, jalan laut, lama sampailah ke Madinah. Sampai di Madinah tengah malam, di kana-kanalah di rumah dan di Bali dulu. Kalau mulai sampai ke orang rumah, kau hidupnya tidak lah kau, atau lah disembala di orang, kau. Sidang jemaah dicari-cari. Sampai tengah malam, sampai di rumah, dilihat ada pintu yang terbuka sedikit, tidak terkunci. Didorong. Dulu nak ada listrik, gelap, samar-samar. Assalamualaikum. Nak ada yang jawab. Langsung dia masuk, karena itu rumah dia. Mencari ada orang masuk di tengah kondisi yang agak gelap, loncatlah Rabi'ah. Maling. Berantamlah anak dan ayah. Tidak kenal. Sama-sama hebat. Akhirnya ramailah tetangga ngumpul. Kata Farrukh, saya Farrukh, masa kalian tak kenal? Orang udah banyak orang baru tak kenal lagi. Saya Farrukh. Kau bukan siapa-siapa, kau maling. Kau siapa? Dia tak tahu. Kalau itu anaknya. Akhirnya terbangunlah istri beliau, turun, dilihat, baru dia dengar suara suaminya. Kalau dalam film lah bungo-bungo tu. Ya nak. Hai Rabi'ah, itu bapakmu. Disangko bapaknya lah meninggal selama kode anaknya. Kurang menyebut ayahnya lah meninggal di medan tempur. Akhirnya sidang jemaah berpelukan dan menangis. Diceritakan oleh si istri, ini anakmu, dia lahir sepeninggalmu karena kau pergi, aku dalam keadaan hamil. Sidang jemaah
harulah malam itu. Maka ketika itu setelah duduk berdua suami istri, kata si Farukh suaminya, saya ini bawa bekal uang sedikit, masih adakah uang, sisa uang 30.000 dinar itu? Gabungkan dengan uang ini kita beli kebun untuk pensiun kita, cara kitanya, biaya kita di hari tua. Nan piti kolah habis di orang rumahnya untuk biaya pendidikan anaknya. Ba'a kaman jawe. Kalau dijawek lah, beko rusak suasana haru malam tu. Nang bungo-bungo tadi kau berubah jadi bungo ciayam beko le. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata istrinya, uang itu aku simpan di tempat yang aman, jangan khawatir. Nah, ketika sidang jemaah, istirahatlah suaminya, berpikirlah istrinya bagaimana mempertanggungjawabkan titipan suaminya itu. Maka bangunlah subuh, suami mau sholat ke Masjid Nabawi, dikatakan sama istri, mana anak kita Rabi'ah? Dia sudah duluan ke masjid. Maka sholatlah Farukh ke Masjid Nabawi. Setelah usai sholat subuh, ngumpullah orang seramai-ramainya majlis pengajian, ramai sekali, sehingga Farukh ingin tahu pengajian siapa ini, seramai ini, sehingga dia tidak bisa mendekat kepada syekhnya. Dia lihat dari jauh, dia tanya sama orang, ini syekhnya siapa? Kok ramai sekali pengajiannya? Wah, dipuji sama orang ini syekh muda kita di Madinah yang luar biasa. Dia hebat sekali, dan pengajiannya dihadiri oleh Anas bin Malik, oleh Les bin Sa'ad. Disebutlah ulama-ulama tabi'in terkemuka ikut pengajiannya. Dan dia juga dermawan. Rupanya syekh ini juga dermawan. Terus kata si Farukh ini, kau dari tadi memuji-muji dia saja. Saya mau tanya, namanya siapa? Namanya adalah Rabi'ah. Terkejutlah dia, Rabi'ah. Terus apakah dia punya bapak? Siapa bapaknya? Kata orang, bapaknya tidak pulang-pulang, pergi berjihad ke Rusia. Wah, mulai dia goyang. Siapa nama bapaknya? Farukh. Langsung terhenyak di lantai, menangis Farukh sejadi-jadinya. Ternyata ulama besar itu, ulama terkemuka di zaman tabi'in generasi kedua setelah sahabat, adalah Rabi'ah. Rupanya Rabi'ah kok nyo dermawan lo, piti ayah lo, kok nyo punah-punah lo kurang. Pani yang induknya piti labi. Sidang jemaah rahmat Allah, maka ketika itu gemetarlah dia. Setelah pengajian usai, didekatilah anaknya. Ketika anaknya didekati, disindir oleh anaknya. Namanya anak muda walaupun sudah jadi ulama besar. Apa hukumnya? Kepada ulama-ulama yang mendampinginya, menurut kalian apa hukumnya seorang ayah meninggalkan anaknya 30 tahun dan dia datang dan tidak pernah tahu keadaan anaknya, kemudian dia datang setelah anaknya dewasa. Mulai terpukul Farukh, tapi langsung disambung oleh anaknya. Tetapi anaknya sudah memaklumi ayahnya dan memaafkannya. Sidang jemaah, dipeluknya lah anaknya, dan kemudian tersebarlah berita di Madinah, Farukh ayahnya Rabi'ah sudah pulang. Dia pulang ke rumah, dia datang kepada istrinya, dikatakan, terima kasih wahai istriku, sesungguhnya engkau telah menjadikan anak kita seorang yang berarti dalam dunia Islam. Dijawab oleh istrinya, ini kesempatan, untuknya lah uang ku habiskan. Mana yang kau pilih, uang 30.000 dinar atau dia? Apa katanya? Wahai istriku, andaikan aku punya harta seisi langit dan bumi,
maka aku lebih memilih anakku dan aku habiskan hartaku untuk apa yang diperolehnya hari ini, kemuliaan yang didapatnya di hari ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, artinya apa? Harta tidak ada artinya untuk menjadikan anak kita menjadi mutiara. Harta tidak ada artinya. Gelang di tangan ibu, anting di telinga kita, kemudian kalung di leher kita, tidak ada artinya untuk menjadikan anak kita seorang yang soleh, seorang yang sukses. Kenapa? Karena kita tidak butuh yang sifatnya seperti itu. Yang penting anak kita mesti sukses. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka dikenallah dia dengan Imam Rabi'atul Ra'yi. Siapa dia? Rabi'ah itu Rabi'atul Ra'yi, ulama besar tabi'in, yang mana dididik oleh ibunya sendirian sepeninggal bapaknya. Nah, bagaimana kalau kita ada suami, ada istri, masing-masing bekerja, anak tidak sukses? Perlu kita merenung, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa target untuk anak yang sukses itu? Apa kewajiban ibu-ibu, bapak-bapak, fardu ain untuk anak? Yang pertama, taksisul iman, tanam iman pada anak. Tanam iman pada anak. Sekarang ini terjadi ketidakseimbangan. Biaya kuliah umum, biaya untuk menjadikan anak kita pakar ini, pakar itu ratusan juta. Ratusan juta. Tapi biaya menjadikan dia seorang yang soleh, itu nomor sekian. Tidak seimbang. Awak cok nak seimbang, ya nak? Contohnya, kalau ibu pai kalapau bara buat piti, bara buat piti, kamu saja ya nak? Kena adil kita. Untuk belanja kita di dunia berapa? Belanja di akhirat kita ini banyak gagal, sedang jemaah. Allah katakan gagal kita itu nanti sholat sukses, ini sukses, gagal dalam infak. Gagal dalam infak. Ibu-ibu berdagang nggak laris-laris, nggak usah cari dukun, cari masjid, ini infak. Cari anak yatim, ini sedekah. Cari fakir miskin, ini. Mulai setiap pagi dengan sedekah. Sebelum melangkah ke kedai kita, ke pasar, ke pekerjaan, sedekah dulu. Buat di rumah awak kotak sedekah. Kok penting sidang jemaah? Buat di rumah awak kotak sedekah. Insya Allah Allah yang bagi rezeki. Dan pertama dan awak didik, tanam di anak awak kuwatul iman. Imannya dulu. Sidang jemaah, aku anak-anak galau, de iman kurang. Kalau iman lamah, mental lamah. Kalau iman lamah, kawan beko dapet lo orang nan iman lamah. Cuma itu tuh. Orang iman kuat masuk kampus, kawannya nan iman kuat lo begitu. Orang nan iman lama masuk kampus, kawannya nan iman lama lo begitu. Generasi micin, kawannya micin lo. Generasi galau, galau lo. Itu sidang jemaah. Sudah tuh. Dan kedua sidang jemaah, anak awak siajan kamalul ibadah, kesempurnaan ibadah. Jadi sidang jemaah, ibu-ibu apa-apa harus membiayai anak awak untuk memantapkan imannya. Harus membiayai anak awak untuk beraja masalah ibadah. Harus awak jago ibadahnya. Kadang-kadang awak enggak ditelepon di anak lah berkeluarga atau lah karajo.
Pak, Bu, Mama, Papa, yuk. Apa pasan? Anan ka paralu dia Pak Ibu, dia Papa gini, tu Ibu. Aja we awak takkan ada awak pakaian, takkan ada awak makanan lama nang ka dipasan kana. Kola salah kok. Di Mama, di Papa ndak paralu apa-apa dah. Di mama paralu ananda solat, ananda jago pergaulan, ananda jago iman. Cuba ibu-ibu hantam anak pakai gaya seperti itu. Jangan apa tawarannya awak pikiran, ndak. Awak pasan awak titip kenyo, tawaran awak gambarkan kenyo, ketek masalah. Awak harus pandai maja anak awak jo hikmah. Dulu sidang jemaah ada seorang pengusaha. Sudah kan ibu? Ustaz Jilko banyak bakaba aja gini. Sabuk baku bakaba orang tarangah belum pesoko sudah kanyang pari. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pengusaha ini punya 3 anak. Inyolah tua, kece anak nan tua, inyo ka mewarisi perusahaan. Inyo nang ka mengelola. Kece nan nomor 2 inyo lo, nan nomor 3 yo lo. Akhirnya kece ayahnya, ambo yo lah tua. Tapi nang ka mengelola perusahaan ko cieknya, nah mungkin batigo. Yang lain saham saja. Baca lo ya. Iko ambo uji kalian. Ambo adokan pertandingan. Ko ada 3 biji bibit kalian tanam ko. Sianan madang beko di antara kalian inyo na memimpin perusahaan ko. Inyo na membiak perusahaan ko. Dilatala 3 bibit tanaman. Dibagi ke 3 anaknya. Anaknya masing-masing labat keluarga. Nan gadang tumbuh tanamannya. Labek buahnya. Kece istrinya kan suami kebaca itu suaminya awak kemanang. Awak ada awak berbuah. Rancak buahnya lama. Di anak nomor 2 tumbuh babungo rancak. Awak yang kemanang koda rancak bunga. Nah nomor 3 ndak tumbuh-tumbuh hari ini orang. Tapi ketika tu nyo sampean ndak tumbuh dong. Diejek lah dek nomor 2 dan nomor 1. Awang kalah. Nak ada cerita lain. Wang sabar sajalah. Kami berdua sini lah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi ada pikiran dek istri dan berdua kok. Dah, jangan-jangan ikut tipuannya saja. Nyo andoan kok tanamannya kok. Nanti pas penilaian nyo keluar. Sidang jemaah ternyata di waktu penilaian memang tak ada tumbuhan yang nomor 3 dah. Inyo sabar saya suami istri. Biarlah. Memang itu kenyataan. Sabarnya suami istri. Sidang jemaah lah dicari ada ayahnya nomor 1 buahnya ranum-ranum. Rancak-rancak. Nomor 2 bungonya rancak. Nomor 3 nak tumbuh. Beko habis sisa berkumpul di rumah. Lah hadirlah pengusaha tua ko jo istrinya, terus anak-anaknya jo istrinya loh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tiba-tiba lala dibulilah adik dan bungsu ko, nak tumbuh ko. Sabar saya suami istri. Rupanya keputusan ayahnya sidang jemaah, nah nomor 1 marah somanang, nah nomor 2 marah somanang. Keputusan ayahnya perusahaan diwarisi oleh anak bungsu saya. Proteslah istri pengusaha tua ini sebagai ibu dari mereka. Ayah, kenapa anak bungsu kita dia kan nggak tumbuh tanamannya, ini yang tumbuh. Kece ayahnya. Protes lo anak yang berdua kok, jo istri-istrinya. Kok kiper maju kok macam pulau. Kece pengusaha kok, pengusaha tua kok.
Ambo mage tahukah kalian kini, sesungguhnya bibit biji tanaman itu ketiga-tiganya biji tanaman nan Allah busuk, Allah mati, indak bisa tumbuh. Kalian engkau nan paling tua, anak tua, bako bisa tumbuh dan berbuah. Dia bako bisa tumbuh berbunga. Padahal itu bibit-bibit mati, bibit busuk yang tak ketumbuh. Sidang jemaah kecil ayahnya, sesungguhnya yang ambo tanam pada biji yang tiga itu bukan tanaman, tetapi kejujuran dan amanah. Rupanya jujur nomor mana? Dan nawa ambil hikmahnya seorang tua berkomunikasi menguji anaknya, cara mendidik anak. Jadi sidang jemaah, ada orang tua mengaluh kambo, Ustaz, laba busa muncul ambo ke anak Ustaz. Nak kadang-kadang. Ya anak kau tak kecek saja dah, jo cara, jo hikmah tu mu kasihnya. Imam Les bin Sa'ad, seorang imam, ba'amang ko Imam Syafi'i dari Irak pai ke Mesir. Karena di Mesir ada seorang gubernur imam besar, namanya Imam Les bin Sa'ad. Ini perawi hadis. Imam Syafi'i setelah beraja dari madrasah Hanafi, kabar raja je Imam Les bin Sa'ad. Maka dari Irak berangkatnya ke Mesir. Tiba di Mesir, Imam Les telah meninggal. Sehingganya menetap sajalah Imam Syafi'i di Mesir lain. Sampailah Imam Syafi'i meninggal di Mesir. Imam Syafi'i itu umurnya pendeknya. Lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Itu imam yang paling pendek dari ampe imam. Dari Imam Malik, dari Imam Hanafi, dari Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i yang paling pendek umurnya, cuma 54 tahun. Tetapi karyanya lah yang paling luar biasa, mazhabnya yang paling terkenal. Tiba di situ, balik ke Imam Les bin Sa'ad yang dimimpikan Imam Syafi'i berguru kepadanya. Akhirnya Imam Les ketika anaknya meminta, nyo pedagang, nyo kayo, tapi nyo zuhud kau bah sederhana dalam kehidupan. Kalau orang awak, oyaan lebih. Kalau Imam Les kayu, aset banyak, tapi hidup sederhana. Semoga Allah selamatkan yang kena musibah. Amin. Ya. Ketika Imam Les diminta modal oleh anaknya, ya, agi ambo modal usaha, tak ada gajiannya tu. Sementara kawan-kawannya lah dapat modal dari ayahnya. Ayah kawan-kawan lebih sakit tu pada Imam Les. Imam Les kok kayo, pedagang, gubernur oleh. Tidak diagi-agi tu. Sampailah anaknya ke marabu oleh. Tidak ayah nama marabu tu. Ayah penyabak, anak marabu. Ayah, teman-temanku sudah dapat modal, uang ayah banyak. Kenapa aku tidak bisa? Ayah tidak mau beri aku. Kenapa ayah pelit? Akece Imam Les dengan hikmah. Marah tu ayah. Gua tu ayah gua. Banyak tu ayah. Itu ndak ada tu ayah tu dona. Itu titipan Allah ke ayah. Nan punya Allah. Sidang jemaah yang punya Allah. Apa mau kasih ayah? Lahang minta kanan punya, sabalun ang minta ke ayah yang menjago. Ayah menjagonya nan punya Allah. Haratu awak siapa punya? Awak siapa punya? Inna lillah wa inna itunya. Lahang minta kanan punya nak. Ayah hanya menjago sampai titipan.
ba ada yang magia waang alun meminta kanan punyo. Amo kasui sidang jemaah, ternyata dia masih ingin melihat ketaatan anaknya, meningkatkan kesolehan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah, banyak awak kini mewariskan harta pada anak tidak seimbang dengan iman pada anak. Makuan cu anak sapaninggawa, harato banyak, iman miskin. Aset banyak, ibadah tak selesai. Akibatnya apa sidang jemaah? Salah gunalah harato ko. Itu hikmah Imam Les. Lahang minta kanan punyo, Allah dapat redo dalam punyo kang. Artinya waang ko Allah diredoi dalam punyo atau alun. Kalau inyolah redo je waang, dan agenar to kang. Paham tak tu? Lai paham. Ibu-ibu boleh paham ke siapa? Kalau tak paham, doang bola paham. Hati-hati sidang jemaah. Ambo kan di Padang. Mungkin ibu nak tahu orang kayo dari pagi pai ke rumah ambo sampai sore. Mudak sabui namo menjaga kode etik. Terkenal. Anaknya kola kayo lo duduk di lantai rumah, dan namo duduk di kursi dah. Kau tahu orang tu kan mayo tu galau, pitih banyak, tak seimbang dengan iman tu mayo tu. Sidang jemaah, makonyo anam perlu jago kana awak iman, ibadah, kesolehan harus seimbang dengan harta warisan. Kemudian begitu juga, Ustaz, kalau begitu nak perlu pitih paralu. Sialo mangecen orang Islam ko mesti bansai kayo dak yo. Imam Les tu kayo, Imam Abu Hanifah kayo rayo. Pengusaha sukses, impor ekspor. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, terakhir untuk generasi muda. Untuk generasi muda, Islam dulu sangat memperhatikan generasi muda. Ibu-ibu tahu tak siapa yang membebaskan benua India? India itu Islam sadonyo, Pakistan, Bangladesh, India, sianan maislaman. Namanya Muhammad Al-Qasim, umur 17 tahun memimpin pasukan. Dari umur 17 tahun nyo pimpin pasukan ke India. Berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh kerajaan India ditaklukkannya sampai India Islam keseluruhan oleh Muhammad Al-Qasim yang memulai perjuangannya sejak umur 17 tahun. Baik itu dulu anak muda dididik oleh ayahnya. 17 tahun Allah jadi jenderal memimpin pasukan ke India. Dikalahnya raja-raja India dan gayanya banyak tu. Jadi bila India tu dipaciknya tungkek tu bakal perlu kadang tu macam-macam. Nah, ada cialahnya tu. Salah saya di Muhammad Al-Qasim 17 tahun. Konstantinopel umur 19 sampai 21 tahun penakluknya. Muhammad Al-Fatih, penakluk jenderal Islam itu di bawah 25 tahun. 19 dari belasan tahun, 17 tahun sampai 25 tahun. Itu tokoh-tokoh Islam yang telah menaklukkan benua-benua dunia. Aku dawa anak awak bamanjo-manjo aja berulai. Diajar bagak, diajar cadiak, diajar bagak. Diajar cadiak, diajar bagak. Jangan diajar bagak dan diajar cadiak. Itu beko di padalang orang sana awak tu. Sidang jemaah, itulah nanti bagaimana kita mendidik generasi muda. Cito-cito sidang jemaah, pendiri Turki Utsmani Muhammad Al-Fatih baacara di ayahnya mendidik. Satio ayahnya memandikan anaknya, nyo mandi kata piai Konstantinopel di Subarang. Akecen nak, anginge nak.
Itu nugari awak tu. Gadang ngambil ya nak. Di mana dia nak. Bisu mana tu lihat. Nugari awak tu ya. Baitunya tanamkan taruh. Ada seorang sahabat yang memulai langkah pembebasan Konstantinopel. Namanya Abu Ayyub. Abu Ayyub ko nyopai parang ke situ, tabunuh di jalan. Keceknya kalau ada yang mati, angkubuan ko di Konstantinopel. Sehingga sidang jemaah dia pasukan dibawa ke Konstantinopel, diserang oleh Romawi. Terus ketika itu ada apa ini? Saya hanya minta dikuburkan. Ini amanat dia seorang sahabat. Perdebatan panjang. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari dikuburan di Konstantinopel. Nah, setelah dikuburan di situ, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kecek ayat Muhammad Al-Fatih. Di situ ada kuburan sahabat Nabi, sekelilingnya non muslim, harus ambebasan nugari itu. Tu kuburan sahabat Nabi di situ, tanahnya dikuasai de orang Kristen. Tatanamnya, ang salamean kuburan sahabat itu, ang salamean kuburan sahabat itu. Maka akhirnya di usia 20-an lebih kurang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi sidang mau kasih ambo apa? Cito-cito tu dia hantari mimpi kana awak. Kok mimpi tu tantunan elok lo, ya nak. Wang kayu mudayah lo nak. Wang kayu mudayah lo nak. Sehingga piti sedang tu dah nak kau kan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah itu untuk anak muda yang tua-tua, persiapkanlah. Pertama sekali yang mesti dipersiapkan iman. Yang kedua ibadah. Ibadah berdasarkan ilmu. Jangan delok bu 5 minit kaji untuk anak tua-tua atau 7 minit. Nan pertama dipersiapkan iman. Iman ko dimantapkan jo ilmu. Tak bisa iman tanpa ilmu. Bacampur beko iman jo syirik atau tauhid jo syirik. Iman dengan ilmu. Naik ilmu, naik iman. Rendah ilmu, rendah iman. Nah, dan kedua sidang jemaah ibadah. Ibadah ko kamalul ibadah, kesempurnaan ibadah. Kesempurnaan ibadah ko 3 perkaranya. Nan pertama beribadah sesuai jo tuntunan Nabi. Beribadah sesuai jo tuntunan Nabi. Beribadah jo sesuai jo tuntunan Nabi ko adalah syaratnya. Yang kedua, ilmu. Datang pengajian, majlis taklim. Tak ada di Musa Jawa, cari ke Musa Jawa orang bagai. Harus ada rutin majlis taklim, buat kurikulum. Dan ketiga sidang jemaah mudawamah. Jaga keterusan, kelangsungan. Nan kampe sidang jemaah berjamaah. Bangun kampe tadi berjamaah. Sudah tu sidang jemaah persiapan mulai orientasi akhirat. Umur lah sampai puluh kateh ala wajib orientasi akhirat. Kecek Nabi orang kalau sampai puluh tahun indak jo berubah doh, ndak kau berubah lagi doh. Apa kecualian kau ada cik-cik dua. Sidang jemaah angkat bendera putih sabalun dak tagak bendera hitam. Angkat bendera putih sabalun tagak bendera hitam. Kau paralu. Dado ke awak bagak-bagak emang rasa hebat. Alah. Apa-apa tahu nak seorang pengusaha di Padang sukses 3 bulan siang malam nelpon ambo. Jadi ambo nak do salut mencari orang kayu sangat ada. Lah nampak dia ambo. Harato ko, maka kini ko hebat awak sudahlah. Kok pangkek ke tinggi anda segala titipan. Ustaz, tapi lah bos sabui ambo saya mundur dari PNS. Di proses 3D yang mau mundur 10 tahun yang lalu. Proses 3D mau mundur. Rugi ambo, tak ada.
tagaan 5 pesantren di Sumatera Barat. Kini ambo dipercaya menjadi ketua PKS PPI Sumatera Barat, ketua umum kerjasama pesantren se-Sumatera Barat, 300 pesantren. Di pusat Didin Hafiduddin, di Sumbar saya diamanahkan. Sidang jemaah dirahmati Allah, ambo menjelajahi negara setelah pensiun, setelah berhenti, bukan pensiun. Ada 20. Sidang jemaah dirahmati Allah, makanya angke bendera putih, sabalun tagak bendera hitam. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sabar awak lai. Orientasi akhirat. Akhirat. Karena hidup ke mati lai. Kini ko zaman mati mendadak. Kata Nabi, lan taqumas sa'a hatta matan nasu fujatan. Tidak terjadi kiamat melainkan manusia banyak mati mendadak. Mendadak sini. Alun tagak bendera putih dari hitam tagak dulu. Ya nak. Sadang babuko tak kacakui, tak sangkui bakso. Naik nak muah ke bawah nak muah. Kejadian ke pak? Naik nak muah tu balai. Lalu kain kapan juga be-nya. Jadi sedang jemaah dirahmati Allah, capek berubah pak. Tak ada dah. Ya nak. Sidang jemaah dirahmati Allah. Setelah itu intai husnul khatimah. Gajah husnul khatimah. Husnul khatimah apa Ustaz? Awak harus takut awak tinggal maksiat lai, hijrah mana lai, banyak amal soleh. Kok dapat awak meninggal sedang melakukan amal soleh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, semoga anak muda menjadi anak muda yang soleh seperti Ashabul Kahfi, kemudian yang tua selamat di akhirat insyaallah. Ya, amin. Itu dan mungkin bisa mau sampaikan.